Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jayanti dengan NIM C1C020061. Di sini saya akan membahas tentang pajak penghasilan badan guna memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, untuk yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu pajak penghasilan untuk badan. Jadi, secara umum, PPh badan merupakan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima suatu badan dalam tahun pajak. Untuk lebih jelasnya, perlu diketahui terlebih dahulu definisi dari badan yang tercantum dalam pasal 1 ayat dan 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUHP. Dari definisi di atas, definisi badan dalam UU KUHP mencakup badan yang berorientasi laba atau bisnis atau profit oriented maupun badan yang tidak berorientasi laba seperti yayasan dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang PPh, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak. Adapun yang disebut dengan wajib pajak badan adalah badan yang telah memenuhi kriteria subjektif atau masuk dalam lingkup definisi badan dan kriteria objektif atau yang memiliki penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan. Nah, selanjutnya ada subjek pajak badan. Subjek pajak badan atau subjek PPh badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara. Nah, berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUHP, yang termasuk dalam pengertian badan adalah sebagai berikut. Contohnya seperti perseroan terbatas atau PT, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, BUMD atau firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, dan lainnya dapat terlihat di PPT ini. Nah, selanjutnya ada objek pajak penghasilan badan. Jadi, objek PPh badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan bagi subjek badan dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penghasilan yang sebagai objek pajak penghasilan badan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh ini meliputi yang pertama ada hadiah dari kegiatan penghargaan, kedua ada laba usaha, kemudian ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta selain tanah dan bangunan, kemudian penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, dan selanjutnya tercantum dalam PPT ini yang terakhir yaitu surplus Bank Indonesia. Nah, di sini ada 3 peraturan tentang pajak penghasilan badan. Jadi, dalam peraturan tentang pajak penghasilan badan, yang pertama diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan badan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dan yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme perhitungan pajak penghasilan badan. Nah, di sini yang pertama yaitu penghasilan kena pajak. Sebelum melakukan perhitungan pajak penghasilan badan usaha atau PPh badan, harus terlebih dulu mengetahui nominal penghasilan kena pajak badan. Caranya dengan mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal, di mana penghasilan neto fiskal merupakan penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan,
setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan. Sedangkan kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami badan. Apabila menggunakan pembukuan, kerugian tersebut dapat dikompensasi selama 5 tahun secara berturut-turut. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme perhitungan PPh badan, yaitu perhitungan pajak penghasilan yang terutang. Untuk mendapatkan nominal ini, dapat mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan pasal 17 ayat 1, bagian B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan yang pertama yaitu berbentuk perseroan terbuka. Yang kedua, memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tarif pajak penghasilan badan. Melalui peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas dari PPh badan diturunkan. Hal ini dikeluarkan untuk melaksanakan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan mandiri undang-undang. Selama ini, tarif PPh badan normal adalah 25% dari penghasilan kena pajak. Melalui bailet baru ini, tarif pajak penghasilan badan turun secara bertahap, yakni yaitu 22% berlaku pada 2020 dan 2021. 20% mulai berlaku pada tahun 2022. Lebih rendah 3% untuk perusahaan terbuka, menjadi 19% pada 2020 dan 2022. Kemudian 17% mulai pada 2023. Tapi penurunan tarif PPh badan lebih rendah 3% bagi perusahaan TBK ini adalah mempunyai syarat tertentu. Yang pertama yaitu saham dikuasai setidaknya 300 pihak. Kemudian setiap pihak di dalam PT hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh. Kemudian, saham yang diperdagangkan dan disetor pada Bursa Efek Indonesia wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak. Dan yang terakhir, membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, selanjutnya di sini kita bahas kasus perhitungan pajak penghasilan badan. Di sini pada tahun 2021, PT AA memperoleh penghasilan kotor sebesar 10 miliar. Maka pajak yang harus dibayar adalah 50% dikali 22% dikali 5 miliar, yaitu 550 juta. Namun perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2021, PT AAA telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar 50 juta dan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 100 juta. Maka pajak penghasilan terutang PT AAA adalah 500 juta dikurang 50 juta dikurang 100 juta, yaitu 350 juta. 350 juta adalah angka yang bisa dicicil oleh PT AAA ke kas negara atas penghasilan badan usaha di tahun 2021. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.